Halo adik-adik di rumah, senang sekali hari ini ketemu lagi sama Kak Afi. Selamat hari Minggu sebelumnya, Shalom. Sudah pada bangun? Sudah pada mandi? Sudah pada gosok gigi? Wah, pastinya sudah ya. Kak Afi akan menemani kalian selama 1 jam ke depan. Kita akan beribadah, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan juga akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi, persiapkan diri baik-baik, buka telinga, buka hati, buka pikiran, dan kita persiapkan seluruh tubuh kita untuk beribadah pada hari Minggu ini. Yuk, untuk mengawali ibadah kita pada Minggu hari ini, kita akan memujikan Aku Diberkati. Siap ya? Sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Lagi ya, lebih semangat. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Nah, sudah bersyukurkah kita hari ini? Sudah bergembirakah kita hari ini? Tentunya Kak Afi berharap kita sudah bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan akan setiap hari yang sudah Tuhan anugerahkan buat kita. Yuk kita pujikan lagi lagu selanjutnya, pujian selanjutnya, hari ini harinya Tuhan. Pujikan dengan semangat ya. Siap. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah, karena hari ini harinya Tuhan, kita sudah bersukaria, memujikan nama Tuhan. Kak Afi harap kita lebih bersemangat lagi ya, karena Tuhan sudah sungguh baik mengasihi kehidupan kita, mulai dari kita kecil hingga kita dewasa. Mari kita pujikan, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai-Nya diberikan kita, mari kita bersukaria. Adik-adik, waktunya sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk sama-sama disiapkan Alkitabnya, disiapkan hatinya, disiapkan telinganya dan pikirannya agar terfokus mendengarkan firman Tuhan. Bukan hanya mendengarkan loh ya, firman Tuhan bisa kita lakukan, harus kita lakukan ya di sepanjang kehidupan kita. Yuk kita sama-sama menata hati kita. Kita akan pujikan Mari Masuk. Kita bersama-sama siapkan hati ya. Mari
Ya Yesus, datang sekarang, datang dan tinggal dalam hatiku. Ya Yesus. Kita memujikan bersama-sama dengan penuh hikmat dan singkat berdoa ya. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku. Ya Yesus, datang sekarang, datang dan tinggal dalam hatiku. Ya Yesus. Shalom anak-anak, tiba saatnya kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Namun terlebih dahulu kita berdoa ya. Ayo kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Saat ini kami datang kepada Tuhan, mohon bimbingan Tuhan agar kami dapat mengerti tentang firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama-sama. Tuhan menolong setiap kami, membuka mata hati kami supaya firman Tuhan hari ini benar-benar dapat kami mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati setiap kami, baik yang akan menyampaikan firman maupun juga setiap anak-anak Tuhan yang akan mendengarkan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Baik anak-anak, kita akan buka Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai dengan 16. Diulangi ya, Injil Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai dengan 16 yang bunyinya demikian. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita sehingga memberi terang kepada semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang ajaib dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Firman Tuhan hari ini berjudul Garam dan Terang Dunia. Anak-anak sudah makan saat ini? Coba yang sudah makan angkat tangan. Ya. Ada yang belum? Yuk kita segera makan. Anak-anak, bagaimana rasanya kalau ketika makan itu ada yang kurang? Kok gini ya? Ada yang kurang ternyata. Apa? Ini ya. Kalau kurang asin, kalau makanan itu masih belum ada rasanya, coba ditambahi ini. Oh, pasti menjadi lebih enak lagi, menjadi lebih nikmat. Apa ini yang dibawa ibu ini? Gula. Kalau gula memberi rasa manis, ini menjadi rasa asin. Iya, garam. Ini ada ibu menjawab garam. Nah, tadi di Alkitab dikatakan kamu adalah garam dunia. Nah,
jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Anak-anak, gunanya garam tadi untuk memberi rasa pada makanan. Nah, dan garam ini asin. Kalau tidak asin rasanya buat apa? Dibuang. Ya, diinjak orang sudah tidak ada harganya lagi. Nah, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita adalah garam dunia, dengan dalam arti kita memberi rasa pada makanan. Nah, kita bagaimana cara memberi rasa? Nah, bukan berarti kita harus menjadi garam dan kita ada di makanan-makanan itu, tapi dimanapun kita berada, kita bisa membawa, bisa membaur, orang bisa merasakan kehadiran kita. Perbuatan kita tidak diketahui orang lain, tapi orang lain bisa merasakan apa fungsi dari garam, seperti fungsi dari garam tersebut. Misalnya, kalau garam tadi sudah ditaburkan di atas di makanan, kan orang tidak melihat itu yang putih-putih, garam yang kecil-kecil putih itu. Tapi orang bisa merasakan ketika makan, oh iya ada garamnya, jadi makanan inti menjadi enak. Kita pun juga demikian, ketika kita menjadi garam dunia, orang tidak melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, tapi orang akan merasakan ketika kita hadir di dalam pertemuan tersebut. Orang senang ketika kita hadir. Contohnya apa ya? Ketika anak-anak sekolah, kemudian ada yang tidak membawa pensil, kemudian anak-anak itu ada membawa lebih dari satu, membawa 2 atau 3 pensilnya. Apa yang bisa dilakukan anak-anak? Diam saja atau memberi pinjaman? Iya, benar. Anak-anak memberi pinjaman pensil kepada teman yang tidak membawa. Ketika temannya sedang tidak membawa bekal, ternyata bekalnya anak-anak banyak, lebih, itu juga bisa kita berbagi dengan teman kita. Itu adalah fungsi dari garam. Jadi kehadiran kita, kehadiran anak-anak bisa dirasakan oleh lingkungan kita, meskipun perbuatan kita tidak langsung dilihat. Itu kita menjadi garam dunia. Berikutnya, nah ini apa ini? Lilin. Iya, gunanya untuk menerangi. Nah, untuk menerangi. Lilin ini dinyalakan ketika lampu mati. Bu Ari tanya, ketika malam hari anak-anak sudah menyalakan lampu, tiba-tiba lampu mati, pet, apa yang terjadi? Menjadi gelap. Ya, ketika gelap, maka anak-anak bersorak, hore, lampunya mati, gitu. Ada yang berteriak demikian? Tidak ya. Pasti ketika lampu mati di malam hari kita, aduh, lampunya mati, jadi gelap. Ya, ketika gelap kita tidak bisa melihat, kita meraba-raba. Mana ya? Mau ambil apa? Senter, mau ambil lilin, kita jalannya meraba-raba. Karena lingkungan kita, di rumah kita sedang mati lampu, gelap, dan kita tidak bisa melihat. Nah, di firman Tuhan tadi dikatakan kamu adalah terang dunia. Ya, kita harus menjadi terang. Ketika ada gelap tadi itu, kita mencari lilin atau penerang lainnya untuk dinyalakan, biar kegelapan karena mati lampu di rumah kita menjadi terang. Demikian juga dengan kita anak-anak. Tuhan mengatakan bahwa kita adalah terang dunia. Kita bisa melakukan perbuatan yang bisa menerangi sekitar kita. Misalnya, ketika ada teman kita
bisa mengingatkan, menegurnya. Jangan nakal loh. Ketika teman kita, ketika ibadah, ngomong sendiri, itu kita juga bisa mengingatkan. Sedang ibadah. Itu kita sebagai terang dunia, kita mengingatkan teman-teman kita. Nah, apa yang kita lakukan kelihatan, dirasakan oleh orang lain. Nah, gitu. Jadi ketika kita menjadi garam dunia, kita bisa membawa suasana ketika orang-orang merasakan kehadiran kita, teman-teman kita merasakan kehadiran kita. Ketika kita menjadi garam terang dunia, kita bisa menyinari lingkungan kita. Demikian anak-anak, firman Tuhan pada pagi hari ini. Ada ayat hafalan untuk kalian semua yang terambil dari Injil Matius pasal yang kelima ayat ke-16. Demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan terus memperlengkapi kami, memampukan kami agar kami dapat menjadi garam dan terang dunia seperti yang Tuhan Yesus inginkan. Tuhan terus menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Seharusnya dan sewajibnya kita sebagai anak-anak Tuhan melakukan apa yang sudah diperintahkan Tuhan dalam firman tadi. Nah, sekarang kita waktunya untuk persembahan. Jangan lupa ya, walaupun kalian beribadah di rumah secara online, kalian tetap bisa memberikan persembahan. Caranya bagaimana? Kalian bisa menitipkan persembahan kalian ke orang tua kalian yang mungkin nanti pagi atau sore berangkat ke gereja, atau kalian bisa memberitahu mama papa kalian untuk mentransfer persembahan kalian di rekening GKI Kediri ya. Yuk, kita akan memujikan, beri syukur untuk mengiringi persembahan ini. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Nah, adik-adik, yuk mari kita bersatu hati bersama-sama untuk berdoa untuk persembahan ini. Kita berikan kemuliaan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tangan dilipat ya, mata ditutup. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami berterima kasih ya Tuhan atas segala berkat yang sudah Tuhan berikan, termasuk berkat dalam kehidupan kami yang Engkau titipkan dalam mama papa kami, sehingga kami dapat memberikan persembahan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biarlah persembahan ini dapat dikelola oleh gereja kami seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik semua, tibalah kita di penghujung untuk ibadah kita kali ini. Sebelumnya kita akan pujikan Aku Anak Terang. Karena sebagai murid-murid Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita wajib menjadi anak-anak terang bagi sekeliling kita. Bukan hanya bagi keluarga ya, tapi buat teman-teman kita, buat orang banyak di sekeliling kita. Yuk kita pujikan Aku Anak Terang. Kita pujikan dengan semangat ya. Ayo, berdiri boleh, tepuk tangan boleh, oke? Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak boleh berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku
pergi, terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Oke adik-adik, tibalah saatnya kita untuk mengakhiri ibadah kita pada minggu ini. Nah, jangan lupa ya, besok minggu kita akan datang lagi. Kalau yang tidak bisa ibadah melalui secara langsung di GKI Kediri, kalian bisa beribadah melalui online seperti ini ya. Jangan lupa untuk minggu depan kita harus ibadah lagi, oke? Kita akan berdoa, tutup mata, lipat tangan. Setelah berdoa kita akan menyanyikan Bapa terima kasih. Yuk kita berdoa yuk. Tuhan Yesus adalah Bapa kami berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini membentuk kami menjadi anak-anak-Mu yang lebih baik, berani dan juga menjadi terang bagi sesama kami. Tuhan Yesus, biarlah langkah kami tetap turut dalam jalan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau selalu beserta dalam kehidupan kami, menuntut kehidupan kami, memberkati kehidupan kami hingga hari esok lagi. Terima kasih ya Tuhan, kami akan undur diri, pertemukan kami besok minggu lagi di dalam ibadah-Mu kembali. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, ketemu besok lagi ya. Shalom.